Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sahabat-sahabat zona kekuatan. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Sebelum kita masuk, ada baiknya ya aku menyapa dulu teman-teman yang di sana. Hai kamu, orang-orang baik, orang-orang hebat. Gimana keadaannya seminggu ini? Lancar semuanya? Alhamdulillah kalau memang itu lancar ya. Dan kamu orang-orang yang sedang berusaha kuat ya. Gimana? Lukanya sudah sembuh. Semoga luka itu segera memudar ya. Aku takut nanti senyummu mulai menghilang. Oke teman-teman, spesial edisi di hari Ahad ini bareng aku ya. Kenalin dulu yang belum kenal aku, nama aku Muna dan ini channel aku walau masih kecil ya. Masih kecil lah ya, gak apa-apa. Tapi semoga ini menjadi maslahat atau kebaikan untuk kita bersama. Jadi insya Allah di hari Minggu ini dan minggu selanjutnya kita akan langsung bertatap muka ya. Jadi nggak hanya tulisan lagi dan lagi terus. Di hari Ahad memang spesial kita saling bertatap muka. Nah teman-teman ngerasa nggak sering banget ya masalah itu datang ke kita gitu. Bahkan mungkin masalah yang datang itu malah tanpa jeda. Sering banget datang, silih berganti, nggak pakai haluan dulu. Hey masalah, aku mau mendatangimu loh gitu. Kan nggak ya, tiba-tiba dek ada masalah. Duh, kayak duniaku penuh banget ya dengan masalah. Nah, podcast kali ini berbicara tentang duniaku penuh masalah. Ya, nggak satu atau dua orang doang di dunia ini yang tidak pernah mendapat masalah. Ya, pasti semua orang pernah dapat masalah atau sedang mengalaminya saat ini mungkin. Nah, sebenarnya masalah itu ada loh konsep-konsep tersendiri supaya masalah itu memang cepat diselesaikan. Nah, dulu ya aku ngadepin masalah juga sama kayak kalian, buru-buru dicari solusinya gitu. Karena menurut aku masalah itu adalah beban yang memang harus diselesaikan gitu, gak boleh ditunda-tunda lagi. Ternyata aku salah teman-teman. Aku salah karena ternyata aku diingatkan lewat buku yang aku baca. Bukunya ini teman-teman. Pola Pertolongan Allah. Nah, ini sungguh takjub ya aku dengan penulisnya. Semoga Allah melindungi beliau dan menjaga semoga ilmu-ilmu beliau terus bermanfaat ya gitu. Nah, ini buku Pola Pertolongan Allah ya. Cakep sih dalamnya, sumpah ya. Aku sampai bilang sumpah tuh karena Masya Allah luar biasa. Dalamnya itu sepowerful itu teman-teman. Jadi boleh kalau kalian mau cari bukunya ya, kalau tersedia mungkin di Gramet atau di Shopee mungkin, tapi aku nggak tahu ya karena ini buku aku dapat dari ayahku. Nah teman-teman, di buku itu membahas tentang bagaimana sih cara manusia untuk menghadapi masalah ya kan. Dulu aku nganggep kalau masalah yang datang itu bentuk teguran dari Allah, bentuk ujian yang memang Allah lagi benci-bencinya sama aku kayak gitu. Oh ternyata enggak teman-teman ya. Lanjut di pembahasan takdir ya, kodok dan kodar itu kemarin aku sempat baca buku juga bahwasannya Allah ngasih kita di surat Al-Hadid ayat 23 ya. Kayak Allah tuh ngasih gini, kalau kamu sedih, kamu kecewa, kamu bahagia, secukupnya aja kayak gitu. Jangan terlalu berlebihan. Karena jujur dulu itu aku ngerasa masalah yang datang itu karena aku terlalu banyak bahagia. Jadi sampai lupa kalau harusnya lebih banyak bersyukur, bukan malah mengumbar kebahagiaan di sana kemari. Nah ternyata masalah-masalah itu ya datang karena takdir. Memang sudah jatah kita, sudah bagian kita untuk merasakan masalah itu. Gitu.
Apa sih sebenarnya hakikat masalah itu? Ya, kalau menurut aku, masalah itu adalah hal yang sengaja Allah kasih ke kita, ke aku, ke kalian, itu dengan pesan. Ya, dengan pesan cintanya Allah, cinta Tuhan kita. Kan? Karena gak mungkin Allah itu menciptakan takdir jelek atau takdir yang kurang baik itu tanpa hikmah. Pasti ada aja hikmahnya. Toh misal ya, kita ditinggal nikah misalnya, oh berarti kita dikasih tahu sama Allah, bukan dia yang baik untukmu. Misal kita pegang uang 100 juta, tiba-tiba hilang kayak gitu kan. Entah itu lewat kecelakaan, entah itu lewat pencurian. Nah, mungkin kata Allah mau menyampaikan bahwasannya uang itu nanti kalau gak aku hilangkan malah akan menjadi mudorot bagimu. Kayak gitu. Jadi ternyata ada setiap masalah itu pesan yang harus dibaca. Jadi please ya teman-teman semua yang lagi dengerin, jangan cari solusinya dulu, tapi cari pesan cintanya Allah dulu. Karena kenapa? Karena kalau kita bisa sampai di tahap baca pesannya Allah, kita jadi ridho, kita jadi berprasangka baik sama Allah. Nah kalau kita udah di tahap itu, kita itu bisa ngerasa bahwasannya kita gak harus nyelesain masalah itu sendirian, tapi bareng ya, bareng sama Allah. Ada masalah, misal ya kita lapar, kita gak punya uang saat itu ya, itu kan masalah ya. Nah masalah itu ngomong sama Allah, diskusi dulu sama Allah, ya Allah aku lapar. Kayaknya kalau makan rendang enak ya gitu. Nah baru setelah itu kita tawakal. Kita cari penghidupan lewat kerja misalnya. Tapi kadang-kadang belum kita kerja aja. Kalau memang kita tulus bergantung pada Allah, Allah yang nyelesain masalah kita. Kalau kita tulus bergantung sama Allah, Allah yang akan nyelesain masalah kita sendiri ya. Kita baru bilang ya Allah aku lapar, Allah langsung nyelesain masalahnya. Lewat mana? Lewat wasilah ya. Wasilah orang-orang yang Allah sengajakan datang ke kita dengan mengabulkan harapan kita. Indah banget itu ya. Dulu aku nyari masalah ya. Nyari masalah. Dulu aku menghadapi masalah itu dengan pede sekali. Aku bisa kok nyelesain masalah ini. Aku pasti bisa. Tapi aku lupa ngelibatin Allah. Dan apa yang aku temukan, jalannya lebih berliku lagi daripada masalah itu. Ya. Jadi aku sampai di tahap nggak ketemu. Aku sampai di tahap nggak ketemu ujungnya di mana. Gitu. Akhirnya karena aku sudah lelah ya mencari solusi yang nggak aku temui, akhirnya aku bilang sama Allah, ya Allah terserah engkau. Ini masalah, aku gak tahu solusinya lagi harus bagaimana. Aku pasrah, aku tawakal kepadamu. Nah, gak nunggu seminggu, gak nunggu sehari. Teman-teman tahu gak? Masalah itu langsung Allah selesaikan dengan sendirinya. Dan saat itu aku sadar, ternyata aku salah. Aku sudah melangkah dengan pedenya tanpa melibatkan Allah Sang Maha Pencipta masalah dan solusi. Gitu ya. Teman-teman ya, mungkin ya memang sepele sih aku ngomongnya kayak gini. Tapi semoga memang benar-benar ini manfaat banget ya. Karena dari buku yang aku baca tadi, itu luar biasa, ngefek banget di diri aku. Jadi aku kalau sekarang ketemu masalah, aku akan katakan, ya Allah, wahai Tuhanku, temani aku. Temani aku untuk menyelesaikan masalah itu. Karena benar teman-teman, kita berjalan mencari solusi tanpa memeluk nama ilahi, pasti jawabannya adalah mustahil. Seperti itu ya.
Oke teman-teman, mungkin segini dulu yang bisa aku sampaikan di podcast hari Ahad ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan ilmunya bisa disebarkan. Karena sungguh podcast ini tercipta itu untuk lebih mendekatkan kita pada Sang Maha Pencipta. Karena kita berdiri tanpanya, seperti menjalani hidup yang tak mengerti artinya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin aku cukupkan sampai sini dulu perjumpaan kita. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Kita lanjut podcast saling bertemu sapa, saling berbagi rasa di minggu selanjutnya ya. Untuk hari-hari biasa mungkin aku akan sekedar bertulis cerita aja ya. Ingat teman-teman yang mau berbagi kisah, yang mau bercerita atau mencari solusi ya. Jika aku mampu untuk membantu, insya Allah aku akan bantu. Insya Allah aku kasih di link deskripsi email ataupun WA aku ya. Semoga bisa membantu kalian ya. Dan aku akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Semoga Allah menyertai kita dimanapun kita berada. Dan Allah mampu menyelesaikan masalah kita dengan selesai-selesainya. Oke teman-teman, kali ini itu aja. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video selanjutnya. Dadah.